Kondisi Islam pada masa modern. Pada awal masa modern, sekitar tahun 1800-an, dunia Islam secara politik berada di bawah kendali kolonial Eropa yang mengalami kemajuan signifikan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama setelah revolusi industri menjadi penguasa lautan dan perdagangan. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Safawi dan Mughal mengalami kemunduran, sementara kerajaan Utsmani di Turki, meskipun masih disegani, juga mulai mengalami kemunduran dan dijuluki orang sakit dari Eropa. Kelemahan kerajaan-kerajaan Islam ini menyebabkan negara-negara Islam mudah dijajah oleh Eropa. Baru pada abad ke-20, dunia Islam mulai bangkit dan memerdekakan diri dari penjajah Barat. Tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali Pasha atau dikenal dengan Pasha atau Muhammad Ali. Pasha adalah pelopor kebangkitan Islam di Mesir yang lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di Kavala atau bagian utara Yunani. Ayahnya bernama Ibrahim Aga dari Turki. Pokok pemikiran Muhammad Ali Pasha adalah satu, mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar ke Prancis, Italia, Inggris, dan Austria. Yang kedua, dalam bidang militer, Pasha melakukan inovasi dengan mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara militer Mesir. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi dan pertanian, Pasha melakukan beberapa inovasi, di antaranya memperbaiki irigasi lama, membangun irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, dan membuka sekolah pertanian. Yang kelima, dalam bidang pendidikan, Pasha melakukan inovasi dengan mendirikan sekolah modern. Inovasi lain yang dilakukan Pasha adalah memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan. Pasha mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi 5, yaitu 1. Ilmu pengetahuan bahasa terdiri dari bahasa Italia, Prancis, Turki, dan Persia. Yang kedua, ilmu pengetahuan sosial terdiri dari sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, administrasi negara, pendidikan kemasyarakat, filsafat, militer, dan hukum. Yang ketiga, ilmu pengetahuan alam terdiri dari fisika, farmasi, ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu teknik, arsitek, dan kimia. Yang keempat, matematika dengan pelajaran utama aritmatika dan matematika. Dan yang kelima, pengetahuan keterampilan yang terdiri dari keterampilan umum dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Inovasi yang dilakukan Pasha ini sangat berpengaruh pada perkembangan Mesir pada periode selanjutnya. Di antara pengaruhnya adalah berhasil menjaga stabilitas ekonomi Mesir sehingga berkembang dengan pesat seperti di Kairo dan Alexandria. Dan yang kedua yaitu Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi. Nama lengkapnya adalah Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi. Nama panggilannya adalah At-Tahtawi. Saat umur 16, At-Tahtawi telah menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar, Kairo. Setelah itu, At-Tahtawi melanjutkan pendidikan masternya di Egyptian Army Mesir. Kemudian, belajar selama 5 tahun di Prancis. Selama di Prancis, At-Tahtawi menerjemahkan 12 buku dan risalah. Pokok-pokok pemikiran At-Tahtawi dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu 1. Bidang pendidikan, meliputi 2 hal, yaitu pendidikan harus universal dan emansipasi wanita. Yang kedua, bidang ekonomi, yaitu perbaikan dalam pertanian seperti menanam pohon kapas, anggur, zaitun, pemeliharaan lebah, ulat sutra, termasuk pengadaan pupuk tanaman yang murah, perbaikan irigasi. Selain itu, menganjurkan untuk melakukan perbaikan jalan yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain, membangun jembatan dan alat komunikasi. Yang ketiga, bidang kesejahteraan. At-Tahtawi berpandangan bahwa kesejahteraan masyarakat atau negara dapat tercapai dengan 2 jalan, yaitu berpegang teguh pada ajaran agama atau Islam dan berbudi pekerti yang baik, sehingga mampu melahirkan generasi yang memajukan perekonomian. Yang keempat, bidang pemerintahan. Menurutnya, contoh pemerintahan yang paling ideal adalah pemerintahan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Pemerintahan harus dijalankan dengan adil berdasarkan undang-undang. Yang kelima, dalam cinta tanah air atau patriotisme, At-Tahtawi berpandangan bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang, bukan seluruh dunia Islam. Dengan patriotisme ini, At-Tahtawi berpendapat bahwa selain adanya persaudaraan seagama, juga ada persaudaraan setanah air. Yang keenam, dalam berijtihad, menurut At-Tahtawi bahwa ijtihad masih terbuka bagi umat Islam. Ijtihad harus dilakukan oleh para ulama yang memenuhi syarat.
Yang ketujuh, bidang sains modern. Menurutnya, antara sains dan pemikiran rasional tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sains modern memiliki dua peran penting bagi kemajuan peradaban Islam, yaitu meningkatkan kualitas umat Islam dalam melakukan ijtihad. Yang kedua, sangat menunjang kesejahteraan kehidupan kaum muslimin di dunia sebagaimana telah dikembangkan di Eropa. Yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897. Jamaluddin adalah pemimpin pembaruan Islam yang tempat tinggalnya dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Pada usia 18 tahun, ia sudah menguasai disiplin keilmuan. Jamaluddin juga pernah menjadi Perdana Menteri di Afghanistan. Ada beberapa pokok pikiran dari Jamaluddin Afghani, yaitu yang pertama, ajakan persatuan umat Islam melalui pan-Islamisme. Yang kedua, yaitu tentang kesetaraan gender di mana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga, yaitu dorongan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan kesadaran politik. Yang keempat yaitu Muhammad Abduh. Nama lengkap Muhammad Abduh yaitu Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Ia lahir di Mudholat Ners Surbohit Al-Bahirah, Mesir pada tahun 1849 Masehi dan masih memiliki keturunan Umar bin Khattab dari garis ibunya. Puncak karir Muhammad Abduh yaitu menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Ada beberapa pemikiran Muhammad Abduh, yaitu yang pertama menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu yakni antara madrasah dan sekolah. Yang kedua, menegaskan pentingnya akal. Yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu menekankan pentingnya ijtihad. Pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Ada 6 pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia, yaitu yang pertama, pembaruan pemikiran, muncul gerakan kembali ke ajaran Islam yang murni dan rasional. Yang kedua, yaitu lahir organisasi Islam, yaitu Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang ketiga yaitu berdirinya sekolah dan pesantren modern. Yang keempat yaitu tokoh-tokoh Islam yang aktif melawan penjajahan. Yang kelima ada Rashid Ridho. Rashid Ridho lahir di Kuala Lumpur, Lebanon pada tahun 1865. Ia tumbuh di lingkungan religius sejak muda, tertarik pada ilmu agama. Meski belajar dari ulama tradisional, pemikirannya sangat dipengaruhi oleh tokoh modernis yaitu Muhammad Abduh. Ia hidup di masa sulit. Kondisi inilah yang mendorongnya untuk melakukan pembaruan pemikiran Islam. Adapun pemikiran utamanya yang pertama adalah ijtihad, menekankan pentingnya berpikir kritis dan mandiri dalam memahami agama, menolak taklid buta. Yang kedua adalah kembalinya Al-Quran dan hadis, mengajak umat memahami Islam langsung dari sumber utamanya, sesuai konteks zaman. Yang ketiga ada penolakan takhayul dan bidah, menentang praktik khurafat dan bidah yang dianggap menghambat kemajuan. Yang keempat ada reformasi sosial dan politik, memandang Islam sebagai sistem hidup yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Adapun karya-karyanya yang pertama adalah majalah Al-Manar, sarana utama penyebaran ide-ide pembaruannya. Yang kedua ada tafsir Al-Manar, tafsir Al-Quran yang menyoroti dimensi sosial politik Islam secara progresif. Yang keenam ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, India yang sekarang bisa disebut dengan Pakistan pada tahun 1877. Ia belajar di India lalu melanjutkan studi ke India. Yang kelima ada pemikiran politik Islam,
yaitu Islam mulai berperan dalam sistem demokrasi dan hukum. Yang keenam atau yang terakhir yaitu dakwah lewat media modern, atau bisa disebut dengan penyebaran Islam melalui media cetak, TV, dan internet. Hikmah belajar peradaban Islam yaitu yang pertama menumbuhkan rasa bangga sebagai muslim, yang kedua mendorong semangat menuntut ilmu dan berkarya. Ketujuh adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman dan Siti Aminah binti Ibrahim. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama Darwis pada saat ia kecil. Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar ilmu Al-Quran dan keislaman langsung dengan bapaknya yang kebetulan merupakan khotib di Masjid Gede Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri organisasi Islam yaitu Muhammadiyah. Hanya belajar dengan bapaknya, Kiai Haji Ahmad Dahlan melanjutkan studinya ke Makkah selama 7 tahun dan menciptakan kesuksesan pembaharuan yaitu dengan menciptakan organisasi Islam yang disebut dengan Muhammadiyah. Adapun antara pokok-pokok pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai tujuan utama pendidikan Islam untuk membentuk manusia yang berbudi luhur, alim dalam agama, dan memiliki pandangan luas. Yang kedua, pendidikan harus mencetak manusia-manusia yang berjiwa nasionalisme, patriotisme, dan bersedia berjuang untuk masyarakat. Yang ketiga, materi pendidikan harus meliputi pendidikan moral, pendidikan akhlak, dan pendidikan individu serta masyarakat. Yang terakhir, materi pendidikan memadukan 2 jenis pendidikan, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah umum. Yang kedelapan ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Gedung Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon, yaitu pada 14 Februari 1871 Masehi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dan Nyai Halimah yang masih keturunan dari Sunan Giri. Dalam mencari ilmu agama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan sosok yang tidak mudah pantang menyerah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelajari ilmu keagamaan langsung dengan bapak dan kakeknya, kemudian melanjutkan studi ke Mekah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga pernah melanjutkan pencarian ilmunya dengan masuk ke pondok-pondok pesantren di Jawa Timur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga dipercaya menjadi guru pengajar di Masjidil Haram selama di Mekah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian membangun pondok yang dinamai dengan Pondok Tebu Ireng di Jawa Timur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menghasilkan beberapa pemikiran, yaitu pemikiran dalam bidang tasawuf, pemikiran dalam melawan penjajah, pemikiran dalam bidang politik, dan dalam bidang pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan sosok kiai dan termasuk ulama yang rajin menulis. Di antaranya karyanya yang bisa dikaji adalah Adab al-Alim wal Muta'alim, Al-Nur al-Mubin, Tanbihat wal Wajibat, Al-Durar al-Mutasyashirah, Al-Tibyan, Al-Mawaid, dan Risalah fil Ta'akud al-Ahad bil Mazhib al-Imah al-Arba'ah. Kemudian ada hikmah belajar peradaban Islam pada masa. Kemudian hikmah yang kelima adalah mampu berpikir dinamis sesuai perkembangan zaman, baik sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang keenam adalah memperkuat tali persaudaraan antara umat Islam dan sesama umat manusia lainnya agar tidak menciptakan perpecahan pada bidang kehidupan. Yang ketujuh adalah mengkaji ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, Nahwu Shorof, hadis, dan lain-lain sebagai fondasi untuk memahami bidang keislaman yang lebih dalam. Kemudian belajar sejarah pada masa modern sebagai bahan fondasi kita untuk menggali informasi lebih dalam dan menjadi bahan introspeksi diri pada masa yang akan datang.